Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, dimanapun kita berada. Hari ini kita bersyukur karena telah diberikan anugerah untuk bisa kembali beribadah kepada Tuhan, meskipun masih melalui siaran video. Nah, hari ini kita beribadah memperingati peristiwa 2000 tahun yang lalu, yaitu peristiwa penyaliban Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mati, tapi Alkitab juga mengatakan 3 hari kemudian Yesus bangkit. Ini sebuah karya agung Allah yang luar biasa, yang Allah buat demi kepentingan manusia itu sendiri, demi kepentingan keselamatan manusia itu sendiri setelah mereka jatuh dalam dosa. Padahal firman Tuhan berkata, upah dosa konsekuensinya adalah mati. Manusia hidup sekarang ini setelah hidup dalam dunia mati, menerima penghakiman kebinasaan kekal dalam api neraka. Itu kata firman Tuhan. Tetapi melalui peristiwa penyaliban Yesus Kristus, bagian daripada rencana agung Allah yang begitu mulia, yang dahsyat itu, memberikan sebuah penawaran kepada manusia yang berdosa, sebuah second life, kehidupan kedua setelah kematian. Nah, hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, yaitu adanya kehidupan setelah kematian. Saya mau membawa setiap kita hari ini memastikan apakah anugerah keselamatan itu sudah kita terima. Anugerah keselamatan akan adanya kehidupan setelah kita usai dari tugas-tugas kita di bumi ini. Pastikan apakah kita sudah memiliki kehidupan bersama Yesus di surga, ataukah masih abu-abu, ataukah masih insya Allah, ataukah ya mudah-mudahan Pak itu harapan. Saya katakan Bapak Ibu, kepastian tentang keselamatan ini menjadi kebutuhan yang urgent bagi manusia, penting, karena kita tidak tahu kapan kita berangkatnya Bapak Ibu. Pastikan tiketnya sudah ada di tangan Bapak Ibu. Dan hari ini melalui ibadah peringatan penyaliban Yesus Kristus, biar kiranya anugerah ini tidak kita sia-siakan. Amin. Saya sudah pegang tiket Pak. Kalau seandainya hari ini Tuhan panggil, saya akan bersama dengan Yesus Kristus di surga. Ada kehidupan. Allah memberikan sebuah penawaran, adanya kehidupan setelah kematian, dan adanya kematian kebinasaan setelah kita usai tinggal di dalam dunia ini. Monggo silakan dipilih Bapak Ibu. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, Allah sudah membuat sebuah jalan bahwa kita memiliki harapan untuk bersama dengan Dia dalam kehidupan selanjutnya. Amin. Nah, saya mengambil teksnya di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-35 sampai 39. Saya menemukan ada 3 kelompok orang-orang yang pada akhirnya kehilangan kesempatan menerima anugerah keselamatan ini Bapak Ibu. Nah, ini sayang sekali, padahal sifat daripada anugerah keselamatan ini gratis dan untuk semua orang. Tapi ada orang-orang yang akhirnya kehilangan kesempatan untuk menerima anugerah itu Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama, penyebabnya adalah Lukas 23 ayat yang ke-35. Mari kita lihat terlebih dahulu. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ada satu kelompok orang yang akhirnya kehilangan keselamatan anugerah daripada Tuhan, yaitu orang-orang yang sombong. Di sini diwakilkan oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi. Siapa mereka? Kelompok para imam-imam kepala, ahli Taurat, ya, ahli tafsir kitab, saudara. Mereka ini orang-orang yang jago soal kitab suci. Kerjaannya harian merenungkan Taurat Allah.
Di dalam posisinya itu sebagai seorang pemimpin agama, pemimpin rohani Yahudi, mereka merasa dirinya paling hebat, paling tahu tentang jalan keselamatan. Mesias tidak ditemukan di dalam Yesus Kristus karena konsep berpikirnya orang Yahudi. Mesias adalah sebagai seorang raja yang tidak lahir di kandang domba, apalagi lahir dari kalangan orang miskin, seorang tukang kayu, dan mati di kayu salib. Ini jauh sekali dari konsep berpikirnya para pemimpin orang Yahudi ini. Mereka terlalu merasa hebat, mereka terlalu merasa nyaman dengan posisinya sebagai seorang pemimpin, sebagai guru-guru besar, yang akhirnya itu menghalangi mata rohani mereka melihat karya agung Allah yang telah ditawarkan secara gratis bagi mereka. Mereka memilih kepada apa? Diri mereka yang sok tahu, diri mereka yang sok pintar. Oleh sebab itu waspada ketika kita pada level-level tertentu. Tetaplah rendah hati ya Bapak Ibu, amin. Tetaplah kita berserah sepenuhnya kepada Allah, pada rancangan Allah yang begitu sempurna dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, ada alasan kenapa orang bisa kehilangan kesempatan menerima kehidupan setelah kematian, yaitu di dalam ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Yesus. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Yang kedua, yang menjadi penghalang orang untuk menerima kesempatan anugerah keselamatan daripada Tuhan adalah pola pikir mereka. Mereka menangkap anugerah keselamatan yang maha agung mulia ini dikelola dengan otak mereka, dikelola dengan hikmat manusia mereka, dan ini membuat mereka akhirnya kehilangan kesempatan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Pada firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 17 berkata demikian, "Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan Allah di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan mengerti menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya." Bagaimana caranya seharusnya ketika kita menerima berita anugerah keselamatan? Kita harus menerimanya bukan dengan mengelola, berdebat dalam pikiran, otak, logika kita yang mungkin sebesar ini saja. Tidak bisa menangkap kemahakuasaan Allah dalam pekerjaannya yang begitu luar biasa, jauh-jauh di akal pikiran manusia kita. Pekerjaan ilahi selalu bertabrakan dengan pikiran manusia yang hanya sebesar ini saja. Kita tidak akan pernah mampu menyelami, mengerti pekerjaan Allah yang penuh dengan keajaiban, kesempurnaan. Nah, orang-orang Romawi, prajurit-prajurit Romawi ini menangkap penyataan Yesus sebagai raja orang Yahudi dalam konsep pemikirannya. Para prajurit ini punya pemikiran yang sudah terdoktrin oleh pikiran orang Yahudi. Kalau namanya raja orang Yahudi, yaitu berarti sebagai seorang raja pada umumnya, yang punya kekuasaan, the power, punya kekuatan, punya pengikut, ya, ada rakyatnya, seperti itu. Makanya dalam konsepnya orang Romawi, prajurit Romawi, dia mengatakan, "Jikalau engkau ada raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Padahal konsep Yesus sebagai seorang raja itu bukan raja dunia, tapi sebuah kerajaan di mana pemerintahannya yang tidak pernah tergoyahkan kekal selama-lamanya.
Dan hal ini, konsep pemikiran ini hanya bisa kita terima di dalam anugerah hikmatnya Allah. Kesalahan yang kedua, manusia bisa kehilangan kesempatan menerima anugerah adanya kehidupan setelah kematian adalah dengan menerimanya dengan penuh kerendahan hati. Dan kita berserah saja kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa kita kelola dengan otak kita yang sangat kecil ini, Bapak Ibu. Miliki belajar untuk mengerti pekerjaan Allah dengan pimpinan dan hikmat Allah. Amin. Jangan menggunakan hikmatnya manusia. Sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa menyelami pekerjaan Allah. Siang malam mencari, tidak akan pernah ketemu hasilnya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kenapa ada orang-orang yang akhirnya kehilangan kesempatan untuk menerima kehidupan setelah kematian? Kita lihat ayatnya di dalam ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Penghalang ketiga, orang bisa kehilangan kesempatan menerima anugerah keselamatan itu karena keegoisan sesaat manusia. Manusia mau terima Yesus karena memiliki kepentingan sesaat saja. Saudara, perhatikan ayat ini. Bukankah engkau adalah Kristus? Bukankah engkau adalah Mesias? Bukankah engkau adalah orang yang diurapi oleh Allah? Bukankah engkau adalah orang yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai juru selamat? Kalau benar itu, selamatkanlah dirimu. Dan yang perhatikan yang terakhir kata-katanya, dan juga selamatkanlah kami, saudara. Saudara, ini yang mengatakan adalah penjahat besar yang dia disalib bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia disalibkan karena kejahatannya. Konsekuensinya karena selama hidupnya dia melakukan tindakan kriminal dan akhirnya mendapatkan hukuman bersama dengan Yesus. Sementara Yesus bukanlah pribadi yang memiliki kesalahan, yang memiliki pelanggaran-pelanggaran yang layak menerima hukuman salib. Tapi kedua penjahat ini layak, saudara. Tapi apa yang terjadi? Aku mau terima engkau, percaya engkau sebagai Mesias. Kalau engkau bisa menunjukkan kamu lepas diri dari salib ini dan kemudian menolak aku, baru aku percaya. Ini sebuah kepercayaan yang dibaliknya ada motivasi, kepentingan dirinya sendiri. Sang penjahat ini mengatakan demikian karena dia punya kepentingan. Supaya apa? Dia dibebaskan dari hukuman karena kejahatannya, ya, dan kembali hidup seperti biasa, mungkin melakukan kejahatan lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, akhirnya apa? Kehilangan kesempatan menerima anugerah dari Bapa di surga, kehidupan setelah kematian. Kita perlu waspada ketika kita menerima Yesus Kristus. Adakah maksud-maksud lain? Adakah tujuan-tujuan lain? Jika kita memiliki tujuan-tujuan untuk mencari kepentingan diri kita sendiri, tanggalkan itu semuanya. Dan segera kita berbalik arah dan milikilah sikap hati seperti satu penjahat yang di sampingnya, saudara. Kita lihat ayatnya. Ayat 40. Tetapi seorang kawannya yang di sebelahnya menegur, menasihati, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Temannya sadar, Bapak Ibu, kalau dia disalib karena konsekuensi, ya saya sudah berbuat dosa, saya sudah melakukan banyak sekali kejahatan, ya inilah hukumannya, aku disalib. Ini kawan satunya, saudara. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi dia menuju kepada Yesus. Tetapi orang ini, tapi Yesus ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Oh, luar biasa. Sederhana. Dia orang yang merasa dirinya memang hina dan layak untuk dihukum. Selanjutnya, penjahat itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja."
imbalannya, upahnya. Bapak Ibu perhatikan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ketiga kelompok orang tadi sangat sayang sekali diberikan kesempatan, anugerah keselamatan di depan mereka. Tapi ada satu kelompok orang yang diwakili oleh seorang penjahat yang merasakan dirinya ini yang hina, yang layak menerima hukuman karena sebagai orang yang berdosa. Kerendahan hati, kesadaran memiliki konsep pikir yang benar, menyelamatkan hidupnya. Seharusnya pada detik-detik terakhir menentukan dia binasa, tetapi dia menggunakan kesempatan detik-detik terakhir dengan sangat bijaksana. Dia menyadari, aku orang berdosa. Kalau aku dihukum sekarang, ya ini upahnya, konsekuensinya. Tapi dia melihat Yesus. Dia percaya ada harapan, adanya kehidupan setelah kematian ini. Dan dia beriman. Dia tidak mau peduli Mesias itu seperti apa. Yang dia hanya tangkap, Yesus adalah Anak Allah. Dan firman Tuhan berkata, pada saat napas-napas terakhir, dia mengatakan, hari ini juga engkau bersamaku di Taman Firdaus. Bapak Ibu, banyak keselamatan, kesempatan menerima keselamatan daripada Tuhan. Apakah kita sudah menerimanya? Apakah kita sudah menggunakan kesempatan itu dengan baik, sehingga keselamatan itu tetap ada dalam hidup kita? Hari ini melalui peringatan penyaliban Tuhan Yesus mengingatkan kembali, jangan sampai pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu itu sia-sia karena kesombongan kita, karena kita seringkali menggunakan hikmat manusia kita, dan yang karena ketiga, kita terlalu egois dengan kepentingan sesaat saja. Padahal Yesus sedang menawarkan kehidupan, second life setelah adanya kematian. Biar kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini membawa hidup kita untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Hari ini kita menghadapi masalah virus corona. Tetaplah kita pandang untuk rancangan Allah dalam hidup kita. Tetaplah berpikir yang baik dan positif. Percayakan semuanya pada kedaulatan Allah. Kita memandang setiap masalah yang ada hari-hari ini dengan cara pandang Tuhan. Melalui wabah corona ini kita bisa melihat banyak jiwa-jiwa bertobat. Melalui wabah corona ini banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan karena ibadah masing-masing di rumah saudara. Saya melihat banyak kejadian di mana orang yang dulunya tidak bisa berbagi sekarang berbagi. Ini luar biasa. Musibah corona ini dengan kita pandang cara pandang Allah. Seperti Yesus, Allah memiliki rancangan yang agung dan mulia terhadap saya dan saudara. Kita menerima keselamatan itu hanya dengan iman percaya kepadanya. Puji Tuhan, ya kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita sudah pastikan bahwa keselamatan ada di dalam genggaman hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.